hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Perkara yang dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, segala sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Pemirsa terkasih, Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya hadir Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Gultom. Salam dulu dong Pak. Salam. Dari gereja GKAI. Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dan Pak Pendeta Selain, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Dari GPDI. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Betul. Iya. Palembang. Oke, pemirsa terkasih, kita akan mengupas satu tema, yakin teguh di tengah badai hidup. Mari Pak Pendeta, silakan. Terima kasih. Baik pemirsa terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, diberi tema oleh narasumber kita, yaitu
yakin teguh di tengah-tengah masa sukar. Ya, saya sangat percaya bahwa semua manusia, semua kita, terlebih juga orang percaya kepada Tuhan pasti pernah mengalami yang namanya masa sukar dalam hidupnya. Dan kiranya hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, menghibur kita, membimbing kita, dan meneguhkan iman percaya kita melalui narasumber kita, Bapak Pendeta Thompson Julianto Gultom, STH. Pemirsa terkasih, baik, kita akan mencari tahu kenapa kira-kira firman ini perlu kita sampaikan atau perlu kita sharingkan pada hari ini. Pak Pendeta, apa menjadi latar belakang kenapa tema ini perlu kita diskusikan? Baik, terima kasih. Pemirsa, pada hari ini Tuhan berbicara bukan hanya kepada saya, tetapi kepada semua pemirsa yang ada di Sumatera Selatan. Di dalam Alkitab yang sudah kita miliki, mari sama-sama kita mencoba untuk belajar sebenarnya siapa yang dimaksud di dalam kitab Ibrani, orang-orang sukar. Apakah pendeta atau tentara atau polisi atau presiden atau umat, secara khusus umat Kristen atau umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 10 ayat 35, di situ disampaikan oleh si penulis bahwa sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan di ayat 11, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kalau dunia secara umum mungkin punya hipotesis, ada praduga. Sebenarnya ini firman ini real atau tidak ya? Mungkin dalam asumsi manusia antara percaya dengan tidak. Tetapi si penulis Ibrani ingin berbicara kepada pemirsa, kepada orang Kristen, kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa siapapun dia, tanpa memandang latar belakang, profesi apapun, pasti pernah mengalami hidup sukar. Jadi kalau dalam kamus KBBI ya, Kamus Besar Indonesia, itu masa sukar itu sama dengan masa sulit ya. Kalau petani itu paceklik, kalau bahasa orang kedokteran itu sakit atau menjelang stadium akhir. Nah, itu sangat endingnya itu masa-masa sukar antara hidup dan mati. Nah, tapi kalau bagi orang percaya, si penulis berkata, untuk membuktikan iman dan keyakinanmu, ada satu masa sukar, ada satu masa sulit yang akan diperlihatkan, akan dihadapkan di hadapan setiap umat yang percaya. Secara khusus umat Kristiani yang ada di Sumatera Selatan. Jadi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibrani ditulis begitu baik. Si penulis tentu bukan orang sembarangan. Salah satu tokoh iman yang tidak ada tandingnya ya, yang sudah membuktikan begitu banyak surat yang dia tulis, baik Kolose, Filipi, ya, Korintus, bahkan bisa dikatakan Ibrani ini juga merupakan tulisan tangan beliau, yaitu Rasul Paulus. Paulus yang dulunya
seorang penganiaya, ya, orang dunia yang sangat benci kepada Injil. Tetapi ditangkap oleh Tuhan dan dia menjadi saksi hidup, saksi kunci si penulis Ibrani ini. Bahkan ketika dia menulis suratnya di dalam penjara, dia berkata bahwa bukan kesuksesan, bukan emas berlian, bukan karena engkau hebat, bukan karena kaya, bukan karena punya mobil, punya sesuatu, punya harta benda, jabatan. Bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Semua itu dianggapnya sampah. Semuanya itu dianggapnya tidak ada nilai. Tidak ada nilai kekal yang dia terima ketika dia menjadi orang duniawi. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia mengaku, dia merasakan bagaimana keselamatan itu. Roh Kudus itu senantiasa memberikan dia penghiburan, memberikan dia kekuatan, memberikan dia keselamatan, hidup kekal sampai selama-lamanya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini saya tidak tahu apakah pemirsa begitu banyak masalah, persoalan hidup, atau mungkin ada sakit, penyakit, ada pokok-pokok doa yang sampai saat ini mungkin belum ada jawaban. Mari, melalui firman Tuhan ini, sabda Tuhan ini, kita dibujuk, kita diteguhkan, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam Ibrani, bukan bicara atau mengupas tentang jasmani. Penulis Ibrani ini sedang meneguhkan kita, sedang meyakinkan kita, pemirsa, suatu saat nanti bukan hanya persoalan jasmani, bukan hanya badani, bukan hanya hal-hal yang kecil, bukan hal-hal dunia yang akan kau alami. Akan ada satu masa-masa sukar, masa-masa sulit, di mana engkau akan berhadapan dengan bukti, ya, bukti iman. Ya, banyak orang KTP-nya mungkin ada Protestan, ada Katolik, ya, tetapi kita tidak paham, benar nggak dia beriman? Itu pertanyaannya. Apakah hanya simbol dia penganut agama Kristiani? Ataukah sungguh-sungguh dia yakin sepenuhnya 100% bahwa Yesus adalah juru selamat? Ibrani mengingatkan, bahkan membujuk semua pemirsa, supaya jangan sekali-kali bimbang, jangan oleng, jangan goyang, ya. Tetap yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ketika si penulis menulis kitab ini, pengalaman yang sangat dia alami terbukti ketika Paulus menyampaikan Injil di seluruh wilayah dunia, ya, baik itu di Filipi, baik itu di Kolose, ya, di Tesalonika, di Korintus. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, bukan hanya persoalan jasmani, tetapi nyawa ya, berada dalam ancaman, seakan-akan maut itu mengejar-ngejar seperti singa, ingin menerkam keberadaan Rasul Paulus. Tetapi melalui tulisan ini, mari para pemirsa, kita dikuatkan, diteguhkan, senantiasa yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak semu, tidak diam, tetapi kata iman yang dimaksud oleh Ibrani 11 tadi, itu adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dia lihat atau
tidak dilihat. Saya kasih contoh, 5 tahun yang lalu saya dengan iman tanpa melihat di depan mata saya ada mobil. Saya coba buat SIM, ya, mulai dari SIM C, SIM A saya buat. Saya tidak tahu kapan mobil itu akan muncul di depan saya. Tetapi dengan iman, saya pergi ke Tabes, ya, Poltabes, saya cetak, saya buat SIM. Tidak pernah dalam angan-angan, dalam hipotesis saya, dalam dugaan saya tidak akan pernah muncul di benak saya akan punya sebuah mobil. Tetapi karena saya yakin akan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saya mengurus SIM. Dan puji Tuhan, ya mungkin Pak Pendeta, ya dari GPDI, dari Pendeta Ibu Silpi juga mungkin sama seperti semua pemirsa yang ada di Sumatera Selatan. Saya percaya sama seperti pengalaman yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita tidak pernah tahu suatu saat kita diangkat oleh Tuhan menjadi seorang dokter, menjadi seorang dosen, menjadi seorang orang kaya, menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang hebat, orang sukses. Tetapi karena kita punya dasar, ya dasar iman. Dasar ya, Pak Pendeta, iman. ya. Iya. Baik pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema Yakin Teguh di Tengah-Tengah Hidup Sukar bersama hambanya Pendeta Thompson Julianto STH. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Baik Pak Pendeta, tema kita tuh luar biasa, yakin teguh di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah hidup yang sukar. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan penjelasan. Intinya kalau dari penjelasan Pak Pendeta tadi sebenarnya dari sekian banyak tulisan yang disampaikan oleh oleh Rasul Paulus itu juga banyak berbicara tentang kesusahan atau penderitaan atau masa-masa sukar begitu ya. Kita percaya kan ada 4 kitab yang ditulis pada saat dia sedang ada di penjara ya Pak Pendeta. Kolose, Filipi, Filemon ya, jadi Efesus ya. Tetapi beliau selalu memberikan semangat dan tetap bersuka cita, bahkan bisa melewati semua itu. Artinya bisa melewati masa-masa sukar dalam kehidupannya. Oke, berkaitan tentang Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Silakan Pak Pendeta lanjutkan. Baik. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani 11 itu banyak kita jumpai tokoh-tokoh iman. Ya. Kita kasih contoh ya. Mungkin bukan hanya agama Kristen, agama lain juga mungkin. Abraham ya, salah satu contohnya. Itu Abraham berusia tua. Kalau orang berusia tua umur 90 ya, punya istri juga umurnya sudah tua. Mungkin dokter mana yang mampu mengatakan dia ini pasti punya anak, pasti mengandung. Ya mungkin logika manusia ya, hipotesis manusia mungkin tidak sampai ke situ Bu ya. Tapi
pekerjaan Tuhan ya, di sini dikatakan melalui saksi-saksi iman itu terbukti bahwa Abraham dikaruniai anak, iya. Diberikan anak di usia tuanya. Demikian juga ketika Abraham mendapat satu janji, ya, janji yang diberikan bukan hanya satu, ya, bukan hanya satu. Lihat Abraham ke langit, ya, seperti bintang di langit itulah nanti keturunan, seperti pasir di laut begitu banyak keturunanmu. Iya. Walaupun dia keluar, pergi jauh, tetapi tempat yang disiapkan oleh Tuhan adalah tempat yang terbaik bagi Abraham. Ya, mungkin saya merantau dari Medan, Ibu Silpi ini merantau dari Kalimantan, ya. Kami berdua, mungkin pemirsa juga anak-anak perantau, jemaat Tuhan yang merantau, mungkin sama pengalamannya dengan kami berdua. Melangkah dengan iman, tidak tahu mau kemana tempatnya, apakah mengontrak ataukah beli rumah, atau nanti punya pasangan hidup di perantauan, atau punya pekerjaan tetap di perantauan mungkin, ataukah saya mampu merintis gereja, membuat atau membangun gereja. Itu semua hanya dugaan, mimpi yang belum menjadi kenyataan. Tetapi melalui saksi-saksi iman ini kita menjadi teguh, ya, yakin teguh, tidak ada bimbang, ya, menjadi satu kesaksian hidup bagi umat Kristen juga, bagi siapapun pemirsa yang saat ini percaya kepada Tuhan. Janganlah sekali-sekali goyang, jangan sekali-sekali bimbang hatimu akan siapa Tuhan, akan siapa Yesus juru selamat hidupmu. Tetapi yakin 100%, ya, kalau boleh mantapkan diri pemirsa bahwa aku sungguh-sungguh yakin bahwa dia adalah juru selamat. Tak akan mampu menggoyang imanku kemanapun aku pergi. Diaspora, menyebar, merantau, dimanapun kau berada, di negeri siapapun engkau ada. Tetap yakin dan percaya. Yakin teguh. Imanmu percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, ya, itu banyak hal yang kita temukan tentang kisah Adam, Hawa. Kalau balik-balik kepada Perjanjian Lama, tentulah apakah dosa yang membuat hidup ini sukar? Apakah dosa, kesalahan yang membuat hidup kita sulit? Apakah karena dosa warisan Adam dan Hawa sehingga manusia ini seakan-akan dalam himpitan masalah, dalam persoalan hidup tidak pernah berhenti, selalu terus-menerus datang, silih berganti? Apakah itu? Itu menjadi pertanyaan di dalam hati para pemirsa. Tetapi pada hari ini kita dibujuk, diajak oleh si penulis kitab Ibrani, tetap yakin teguh di masa-masa sukar, yakin teguh di masa-masa sulit. Jangan seperti orang yang tidak beriman. Iya. Baik Pak Pendeta, tadi Pak katakan itu satu pertanyaan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan tidak berhenti hidup penderitaan, kesukaran. Apakah Bapak Pendeta mau katakan bahwa penderitaan atau kesusahan atau hidup sukar itu merupakan salah satu dari konsekuensi dosa? Iya. Itulah Bu. Memang para pemirsa, dosa itu memang membawa penderitaan, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita pasti mengklaim bahwa tak seorang pun yang sempurna di dunia ini. Setiap detik pasti ada kesalahan, noda perbuatan yang salah.
Tetapi karena kita yakin tadi ya, Yesus juru selamat, tentulah Tuhan itu baik. Senantiasa mengampuni, mengasihi orang yang percaya. Ya, tidak terlepas dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan, pasti pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi bukan dosa itu salah satunya yang menjadi penyebab penderitaan, bukan. Tapi Bapak akui kalau salah satu penyebab dari dosa adalah penderitaan. Iya, betul Ibu Pendeta. Tak usah jauh-jauh, Yesus Kristus sendiri ya, itu mengalami banyak sekali masa-masa sulit, masa-masa sukar. Mulai dari dia dalam kandungan ya, dikandung oleh Maria. Dia sudah dikejar-kejar, berada dalam himpitan antara lahir dengan tidak. Apakah di hotel atau di mana, di tempat yang terbaik atau di tempat domba atau kandang-kandang domba. Itu pada waktu itu tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi perjalanan waktu, semuanya berjalan dengan baik. Yesus lahir di Bethlehem, dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, tetapi di usia 12 tahun, dia banyak mengalami satu perdebatan ya dengan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bahkan di bait Allah dia sampai banyak tanya jawab. Ini benar nggak ini anak ini pemberian Tuhan atau bukan? Apakah ini anak yang dijanjikan? Apakah ini Mesias? Ya, karena orang Yahudi yang dimaksud oleh penulis Ibrani, orang-orang Yahudi itu beragama Yudaisme. Jadi mereka masih mempertahankan tradisi. Oke, mereka melakukan hukum-hukum Taurat ya. Tapi masih juga melakukan keyakinan, kepercayaan kepada tradisi nenek moyang. Jadi itu. Baik, Pak Pendeta mau katakan bahwa Yesus juga mengalami penderitaan akibat dosa. Tentu Yesus nggak berdosa ya, itu Yesus adalah Allah dan manusia sejati yang tidak berbuat dosa. Tetapi manusia-manusia berdosa yang akhirnya membuat Yesus juga mengalami penderitaan. Ya, penderitaan contohnya pada saat di bait suci itu kan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seringkali justru mempertanyakan dan mempertentangkan hal-hal yang dia lakukan. Dan terlebih penderitaan Kristus itu dia mati di atas kayu salib. Itu karena dosa manusia, bukan Yesusnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali segera setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik, satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pujian yang luar biasa. Bersama-Mu Bapa kita sanggup melakukan segala sesuatu. Oke. Filipi 1 ayat 9, Pak Pendeta mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Iya, bagaimana Pak Pendeta kaitkan tadi dengan pertanyaan saya bahwa apakah Bapak setuju bahwa karena dosa manusia menderita, tapi dihubungkan dengan Yesus, Yesus tidak berdosa tapi Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, yaitu harus mati di atas kayu salib. Tetapi dikatakan juga oleh ayat firman Tuhan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Gimana Pak Pendeta? Puji Tuhan. Paulus saksi iman ya, yang sudah mengalami semua kejadian ketika dia hidup di tengah-tengah umat, baik itu Yahudi, baik juga non-Yahudi. Penolakan yang dialami oleh Rasul Paulus bukan hanya dari keluarga, bukan hanya dari teman, bukan hanya dari satu tempat dia tinggal, tetapi orang-orang yang dulunya dekat semua menjauh. Karena apa? Karena dia percaya dengan Yesus. Dia menerima Injil dengan sukacita. Makanya dalam tulisan-tulisan Paulus, kalau pemirsa baca nanti di Filipi itu, di Kolose, di Efesus, bahkan di Tesalonika, Filemon,
Korintus ya, semua suratan tangan yang dia buat itu, semua surat yang dia kirim dari tengah-tengah penjara, itu banyak bicara tentang iman. Kalau pemirsa nanti membaca di Filipi, Paulus itu seperti mengalami banyak masalah. Bukan hanya kekurangan uang, bukan hanya kekurangan makanan, bukan hanya kekurangan minuman, bukan hanya pakaian, tetapi dia berbicara di situ seakan-akan ada duri dalam daging yang menghimpit, yang senantiasa terus mengganggu perjalanan hidupnya. Ya, duri dalam daging itu ada sakit penyakit, ya, itu. Ada kelemahan tubuh yang dia alami. Jadi bukan manusia super, Paulus juga manusia yang sama seperti kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Mengapa harus menderita, mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar? Karena memang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Mesias itu akan ditolak, ya, akan dicaci maki, akan dihina, akan disalib hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Padahal sebenarnya ya Tuhan kita itu murni ya. Dia itu tidak ada noda, tidak ada dosa. Tidak ada satupun titik kesalahan yang ditemukan. Kalau dicek satu-satu oleh ahli Taurat, orang Farisi, tidak ada satupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mengapa dia harus mengalami kesukaran, permasalahan, kesulitan? Ya, itu tidak terlepas dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Bahwa dia harus menggenapi, harus dirasakan, harus dikerjakan, tidak boleh ditolak. Demikian juga kita. Kita siapa sih di mata Tuhan ya, di mata Tuhan. Sedangkan di mata manusia aja kita saling menganggap, alah, siapa kamu, siapa lu katanya. Tapi Tuhan sendiri sebagai sang pencipta, ya, sempat menjadi satu perdebatan ya di segala dunia, di seluruh dunia mengalami penolakan. Tetapi firman Tuhan tadi di dalam Filipi tadi, pengalaman yang indah ya Bu Pendeta, bahwa ya Paulus harus memikul salib. Ya, memikul kuk, semua harus dia kerjakan, dia harus hadapi. Jadi demikian juga pemirsa, jangan lari dari masalah, jangan coba-coba bersembunyi dari persoalan hidupmu. Kesukaran apapun yang kau alami, maju tampil seperti Tuhan Yesus, maju seperti tokoh-tokoh iman tadi, seperti Abraham, seperti Paulus. Jalani, hadapi, melangkah bersama Tuhan Yesus. Sesukar apapun hidup Iya, ini ya. Ibu. Oke. Yang menarik adalah Pak Pendeta dari Ibrani 11 ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, dilihat dari kata Ibrani, kata Yunaninya hypostasis ya. Yang artinya bahwa menunjuk kepada satu dokumen yang disimpan dalam arsip yang akan membuktikan kepemilikan legal atau sah seseorang atas harta atau tanah milik, dan karena itu memungkinkan dia untuk membangun di atasnya. Jadi iman adalah fakta perihal pengharapan, bukti dari segala sesuatu yang memang belum kita miliki, seperti tadi ilustrasi tentang SIM tadi ya. Tetapi bagaimana Pak Pendeta mau menjelaskan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan ini yang membuat orang percaya menghadapi masa sukar harus memiliki yang namanya iman. Karena harapannya nanti akan terbukti satu ketika. Gimana Pak Pendeta? Baik, terpujilah Tuhan. Kalau diteliti dari penulisan kata sesungguhnya di kitab Ibrani, itu bukti yang dia maksud di situ, penjelasan
si penulis ya, atau Paulus sebagai penulis juga salah satunya, dia menekankan bahwa manusia itu seperti Thomas ya. Saya kalau tidak melihat bekas lubang, bekas lubang paku itu saya tidak yakin. Saya tidak percaya Yesus itu bangkit, dia bilang. Saya harus lihat dulu mana bekas lubang paku itu. Jadi manusia, dunia ya, dia harus lihat bukti, baru dia percaya. Itu ya, dalam hipotesis atau praduga. Nah, seperti orang narapidana atau orang yang ditangkap KPK itu kan praduga tak bersalah katanya. Menduga-duga. Iman manusia juga sering seperti itu. Menduga-duga. Apakah besok saya makan? Apakah saya besok hidup? Apakah saya besok sembuh? Apakah besok saya sukses? Itu menurut pendapat dunia. Tetapi si penulis mengajak kita bahwa iman yang sesungguhnya itu adalah dasar. Ya, dasar yang kita jumpai di Ibrani 11 ayat 1, bahwa ada sesuatu oknum ya, dalam bahasa aslinya, dasar segala sesuatu itu ada oknum yang tidak nampak, tidak terlihat kasat mata, tetapi senantiasa menggendong, melihatmu, menuntunmu, membimbingmu, menjagamu, bahkan memberkati, baik dalam suka maupun duka. Jadi manusia ini kalau berjalan ada bayangan itu kadang tidak percaya ya, seperti bayangan yang senantiasa terus mengikuti. Ya. Jadi kalau kita pergi kemanapun, memang tidak tampak, ya, tidak terlihat, Bu ya. Seakan-akan hanya dugaan, apakah saya ini dijaga, apakah saya ini dituntun, apakah doaku didengar Tuhan. Sangat-sangat menjadi satu polemik ya di dalam hati kita. Untuk apa ke gereja? Sekali seminggu saya buang-buang waktu. Untuk apa saya baca Alkitab 1 jam di rumah? Untuk apa saya berpuasa? Untuk apa saya kasih persembahan banyak-banyak kok tidak ada yang membalas. Jadi manusia ini kadang seperti kata firman Tuhan tadi, tidak yakin bahwa ada dasar, yaitu satu oknum, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai, menjaga, dan menjamin hidup manusia. Amin. Jadi artinya pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, melalui penjelasan Pak Pendeta ini sebenarnya mau membicarakan kepada kita, iman itu adalah mempercayai sesuatu oknum. Oknum tentu di sini adalah pribadi Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, yang memang terlihat tidak nampak kasat mata, tetapi sungguh dia ada, dia hadir, yang selalu memimpin, menuntun. Oke, itu inti iman. Saya mau tanya Pak, untuk iman itu sendiri, apakah iman itu memang iman kepada pribadi Kristus itu, dan bagaimana kita mengkaitkannya dengan janji-janji Tuhan? Apakah untuk janji-janji itu sendiri perlu kita imani, perlu kita yakini, perlu kita percaya? Kan kita sudah punya oknum iman nih, oknum iman. Tadi kan dikatakan sebagai seperti akta, ya kan, kepemilikan atas pengharapan. Itulah pribadi Kristus itu sendiri ya, sebagai tokoh iman yang harus kita yakini. Tapi kan di dalam iman itu sesuatu yang masih kita nantikan, pengharapan itu. Berbicara tentang janji-janji, ya gimana tanggapan Pak Pendeta? Oke pemirsa, nanti kita akan tanggapi Pak Pendeta. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mulai berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, yakin teguh di tengah-tengah hidup sukar. Ya, kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Pak Pendeta tadi. Intinya iman itu terpenting dalam hidup kita. Sesukar apapun hidup kita tetap bersandar kepada Tuhan. Silakan Pak Pendeta untuk ringkasan. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, Tuhan berbicara kepadaku, kepada pemirsa, kepada kita semua dimanapun, bahwa badai itu pasti berlalu. Tetapi dosa memang membawa penderitaan. Tetapi itu hanyalah salah satu, bukan semua karena dosa. Yesus membuktikan itu semua. Bahkan saksi-saksi iman banyak juga yang sudah mengalami itu. Penulis Ibrani ingin mendorong, menegur orang-orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Palembang, bukan hanya orang Indonesia, tetapi seluruh dunia. Meneguhkan, mengingatkan, menguatkan semua kita orang percaya. Supaya jangan sekali-kali tinggalkan iman. Jangan sekali-kali jual imanmu hanya karena masa sukar. Bertahan di tengah badai. Karena badai itu tidak selalu terus-menerus ada. Badai itu pasti berhenti, badai itu pasti lewat, badai itu pasti stop. Demikian juga kita pemirsa, pertahankan imanmu, jangan goyah, jangan kembali kepada keyakinan kepercayaan nenek moyangmu, jangan menjadi orang Kristen yang abal-abal, orang Kristen KTP, tetapi tetap yakin dengan kepercayaanmu bahwa aku percaya Yesus ada juru selamat, satu-satunya juru selamat. Dan saya berkomitmen melalui KTP, kartu tanda penduduk, membuktikan kamu adalah orang yang percaya, orang Kristiani. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah deklarasi dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 6. Pemirsa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah di tengah masa sukar, apapun yang ibu, bapak, saudara pemirsa alami, tetaplah miliki iman di dalam Kristus. Karena Dia sanggup melakukan dan menyelesaikan persoalan Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Pendeta. Silakan. Baik, mari para pemirsa, kita tutup dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami berhenti sebentar mempelajari firman-Mu, tetapi firman itu senantiasa terus melekat, masuk dengan bantuan Roh Kudus, menggema dalam hati pikiran kami, orang-orang yang percaya. Seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan diberkati dan mereka punya komitmen yang teguh, bahwa yakin teguh dengan Yesus Kristus yang senantiasa mampu menyelesaikan semua masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang sangat hebat, yang mampu dilakukan hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya solusi tempat kami bernaung. Karena itu Tuhan, berkati acara ini, Mimbar Agama Kristen, senantiasa menjadi berkat terang di tengah-tengah pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ku hidup
percaya Kau yang berjanji setia seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang